Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun, upah yang diterimanya hanyalah kecil. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantaulah akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia pun segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Paling bikin ngerantau ya mak. Kamu tega ninggalin emak, Malin. Paling bukan tega mak, tapi demi keluarga supaya lebih kaya mak. Ya udah, Malin. Kamu jangan lupa makan yang banyak. Jaga kesehatan. Ya mak, doain Malin ya mak. Ya, pasti. Udah, Malin pergi ya mak. Iya, Malin. Akhirnya, di tempat ia merantau, Malin mengagumi seorang gadis cantik yang bernama Nur. Nur adalah seorang anak saudagar kaya dan ternyata Nur juga menyukai Malin. Singkat cerita, akhirnya mereka dua pun menikah. Di suatu ketika, Nur bertanya kepada Malin tentang rencana pulang kampung untuk liburan kali ini. Lalu Malin pun bertanya, kampung siapa yang akan kita kunjungi? Liburan mana sih? Jelas bukan kampungku ya. Kamu kok sih kamu begini lalu Mau liburan mana kita? aku yang ke kampung. Apa? Kenapa udah? Aku tidak mau kembali ke kampung. Ya memangnya kenapa? Aku ingin ketemu ibumu. Ini masih ada. Ya sudah. Kamu kan juga pernah bilang kalau di kampung itu sini dari surga. Ya sudah. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya Malin pun menyetujui permintaan istrinya. Mereka akan berangkat ke kampung halaman menggunakan kapal. Pada saat itu, Ibu Malin sedang memikirkan anaknya yang sudah berjanji untuk pulang ke kampung halamannya setelah mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Masih main pulang di pelabuhan, Mak. Ya kan? Dia di pelabuhan, Mas. Bener, Mak. Iya. Mak. Aduh, Mak, si Malin, Mak. Istrinya cakep, Mak. Malin pulang, Mak. Begitu terkejutnya Ibu Malin ketika melihat sebuah kapal yang sangat besar berada di tepi, yang di dalamnya terdapat Malin Kundang dan juga istrinya. Setelah turun dari kapal, Ibu Malin pun langsung menghampirinya. Malin. Ini siapa, Malin? Gue gak tahu. Ini emakmu yang melahirkan kamu, Malin. Ini ibumu, Malin. Kau bilang dia adalah orang yang kaya, rumahnya sangat megah. Aku sudah bilang berapa kali bahwa ibuku tuh sudah meninggal. Ini bukan ibuku. Kamu bicara apa, Nak? Ibuku tidak seburuk rupa kayak gini. Setelah bertahun-tahun ibu menunggu kamu, tapi bukan memeluk ibu, tapi kamu malah mengolok ibu. Cepat pergi. Oh, angin kelabu, berubahlah menjadi gemuruh. Hujan, turunlah. Ombak, bergulunglah. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Apa yang terjadi kepada anakku? Jika memang dia bukan anakku, maka maafkanlah ya Tuhan. Jika memang dia anakku, maka hukumlah. Mak, maafkan Malin, Mak. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia.
Konon, itulah tubuh maling kundang. Anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu.